Allah bina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali munajjil firaisakhir. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Dimasukkan saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali untuk meneruskan pelajaran asfar kita. Jadi Bapak Ibu yang pertama bergabung, kalau hari Sabtu sore seperti ini, judul pelajaran kita adalah filsafat ataukah hikmah, tetapi buku yang kita bahas adalah buku Mullah Sadra yang ditulis atau diringkaskan oleh Said Hussein Nasr. Jadi Said Hussein Nasr ini adalah guru besar tasawuf atau keirfan di beberapa perguruan tinggi di Amerika. Nah, kemudian beliau menulis buku tentang karya Mullah Sadra yang sangat terkenal, yang fenomenal, yaitu yang disebut dengan Asfar al-Arbah, al-Asfar al-Arbah, yang biasa disingkat dengan Asfar. Ya, jadi ini ada Asfar adalah bentuk jamak dari Safar, perjalanan akal. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada bab 3 yang berbicara tentang inti asfar. Jadi apa saja yang ada di dalam asfar itu. Sebelumnya kita bicara tentang pemikiran-pemikiran yang mendahului Mullah Sadra. Terus kemudian pada bab 2 kita bicara tentang perjalanan hidup Mullah Sadra, guru-gurunya dan di mana saja belajar. Terus yang ketiga, bab 3 bicara tentang asfar itu sendiri. Namanya asfar al-Arba berarti ada 4. Jadi ada 4 perjalanan. Jadi ada ada safar pertama, safar kedua, safar ketiga, dan safar keempat. Safar pertama adalah dari makhluk menuju kepada Allah, yang dalam bukunya Mullah Sadra disebut dengan safar minal khalq ilal haq. Dari al-khalq, dari ciptaan menuju kepada al-haq, sang kebenaran. Kemudian perjalanan kedua atau safar kedua adalah minal haq ilal haq minal haq ilal haq bil haq. Jadi minal haq ilal haq bil haq. Dari kebenaran menuju kepada kebenaran bersama kebenaran. Kemudian perjalanan yang ketiga ataukah safar yang ketiga adalah minal haq ilal khalq bil haq. Dari al-haq menuju kepada al-khalq bersama dengan al-haq. Dan perjalanan yang keempat adalah minal khalq ilal khalq bil haq. Nah, jadi itu. Dari makhluk menuju kepada makhluk bersama dengan al-haq. Nah, ini adalah perjalanan yang keempat. Nah, jadi inilah singkatan perjalanan itu. Nah, sekarang kita coba apa saja yang ada pada perjalanan-perjalanan itu. Di situ nanti ada yang disebut dengan marahil, tingkatan-tingkatan, dan ada station, ada mauqif. Ya, ada mauqifnya, ada tempat-tempat berhentinya. Ya, ada tempat mauqufnya, ada tempat berhentinya di sana. Nah, kita sudah bahas ini. Mari kita masuk ke screen dan meneruskan ini. Ya. Jadi kita terakhir ini, kalau tidak salah, terakhir 27 Juli ya. Ini karena cukup lama kita tidak mengaji, beberapa kali pertemuan. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke sini biar ada biar nyambung ya. Nah, jadi ini kita sudah sampai di bab 3 ini. Kalau kita tarik ke atas ini bab 3 ya, panjang ke atas ya. Ini ada mauqif-mauqifnya, mauqif pertama dan sebagainya. Nah, terakhir kita sampai di sini ya. Kalau kita tarik ke atas ini panjang sekali ini ya. Ini sampai di sini ya. Ya, kita mulai dari sini aja sedikit ya. Jadi setelah membahas filsafat alam, jadi di atas filsafat alam itu dibicarakan pada saat minal khalq ilal haq. Itu safar pertama itu dari situ. Setelah membahas filsafat alam, Mullah Sadra kemudian melanjutkan ke safar ketiga. Jadi ada safar pertama, safar kedua, safar ketiga.
dan safar keempat, karena kan 4 perjalanan. Jadi ingat namanya 4 perjalanan. Al-asfar al-arba'ah, perjalanan yang 4, ya, 4 perjalanan yang tadi kita sebutkan. Jadi setelah membahas filsafat alam, Mullah Sadra kemudian melanjutkan ke safar ketiga yang menjelaskan ilmu-ilmu zat. Jadi kalau safar ketiga berarti kan dari al-haq menuju kepada al-khalq bil haq. Jadi dari al-haq menuju kepada makhluk bersama dengan kebenaran al-haq. Nah, pada safar ketiga ini Mullah Sadra menjelaskan tentang ilmu-ilmu tentang 3 hal. Pertama adalah tentang zat, kedua tentang sifat, dan ketiga nama. Ini sebenarnya ketiga ini. Zat, sifat, dan nama. Ya, zat, sifat, dan nama. Kalau di Sunni atau di masyarakat kita secara keseluruhan, sifat biasanya sudah dengan sifat 20. Ya, sifat 20. Nah, nanti kalau kita di sini tidak sampai 20. Kenapa? Karena sebetulnya banyak berulang dalam sifat 20 itu. Ya. Pokoknya yang namanya sifat beda dengan nama ya. Kalau sifat dengan nama itu beda. Kalau nama itu sudah asma itu perbuatan. Setiap perbuatan ada namanya. Jadi misalnya mencipta itu kan nama. Perbuatan ada namanya khalik. Ya, khalaqa yakhluqu khalik. Misalnya apalagi misalnya mencintai, menyayangi itu kan perbuatan. Jadi namalah Ar-Rahman Rahim. Nah, jadi zat dulu ya kita sudah terangkan zat ini bersifat tunggal dan sederhana. Kemudian adalah sifat. Apa perbedaan sifat dengan nama? Kalau sifat itu lebih kepada sesuatu yang bawaan, sedangkan kalau yang namanya nama, perbuatan yang dikasih nama. Setelah orang itu rajin memberi disebut dengan dermawan, itu namanya nama, dermawan. Ya. Jadi kalau ada orang rajin memberi, kita sebut dengan dermawan. Ya. Jadi harus berbuat dulu baru. Sedangkan kalau sifat itu tanpa berbuat. Jadi kita sampaikan sedikit perbedaan antara sifat dan nama. Contoh misalnya ada seseorang yang berkulit putih, nah itu namanya sifat. Karena walaupun dia tidak berbuat, ya dia berkulit putih. Atau ada orang yang tinggi, semampai. Nah, kita sebut tinggi itu sifat, bukan perbuatan. Karena untuk menjadi tinggi tidak harus berbuat. Jadi tinggi itu bawaan. Sama tadi dengan warna putih kulitnya itu adalah bawaan. Ya, jadi tidak perlu berbuat. Jadi yang namanya sifat itu tidak perlu berbuat, ya sifat. Ya, seperti tadi sifat sifat tinggi, putih dan sebagainya itu adalah sifat namanya. Misalnya keriting rambutnya itu sifat. Ya, rambutnya keriting itu sifat. Kenapa? Karena rambut keriting itu kan bawaan, sifat namanya. Contohnya misalnya kalau dalam sifat jiwa introvert, ekstrovert, itu adalah sifat bawaan. Ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya nama itu adalah sebutan yang kita berikan kepada perbuatan. Seperti tadi suka membuat sesuatu kita sebut dengan pencipta. Ya. Suka mengelus-elus hewan atau sesama manusia, mencintai, kita sebut dengan Rahman. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi nama itu harus diperbuat dulu, baru dikasih nama. Saat rajin memberi dulu, baru dikasih nama. Nah itu namanya nama, isim. Bentuk jawabannya asmaul husna. Ya. Jadi nama dari kata isim, asmaul husna. Jadi ada 3, ya. Jadi ada 3. Nama itu adalah jelmaan dari sifat, sifat jelmaan daripada zat. Biasa juga kita sampaikan di sini kalau nama Allah itu adalah yang nampak oleh kita, yang kelihatan. Maka di sinilah letak Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan sifat di dalamnya nama. Ya di sinilah letak Muhammad bernama Ahmad. Ya. Dan kan ini juga Ahmad berasal dari zat. Di sini kalau kita menggunakan kata Muhammad Ahmad, di sini namanya Hamid. Jadi Hamid, Ahmad, Muhammad. Nah, gitu. Ilmu-ilmu ini, jadi kita sudah sampaikan ya, jadi ini safar ketiga berbicara tentang zat, sifat, dan nama. Ilmu-ilmu ini dalam istilah Islam tradisional disebut dengan
metafisika dalam pengertian khusus. Jadi metafisika, ingat, metafisika itu melampaui fisik. Fisika itu fisik, meta melampaui. Ya. Jadi metafisika dalam pengertian yang khusus. Bahasa Arabnya al-ilahiyat bimaknal khas. Ya. Bimakna al-khas. Ya. Pengertian khusus. Ya. Bukan al-khas di sini, al-khas. Ya. Bimakna al-khas, al-ilahiyat bimakna al-khas. Dan kadang diterjemahkan menjadi teodisi. Ya, teodisi. Kitab ini terdiri dari 3 mauqif. Jadi kitab ini ya berbicara tentang 3 mauqif. Mauqif itu station-station, tempat pemberhentian ini. Ya. Mawakif, bentuk jamak dari mauqif. Mauqif tunggalnya jamaknya mawakif. Mawakif bentuk jamak dari mauqif, yang secara literal berarti tempat perhentian, station kalau kita, halte-halte. Bus stop kalau di Singapura. Yang mencakup semua aspek teodisi dan ditinjau dari sumber-sumber tradisional yang berbeda-beda. Mauqif pertama, jadi mauqif pertama menjelaskan tentang Tuhan sebagai wujud niscaya. Jadi mauqif pertama, ya, jadi dalam safar ketiga ini, mauqif pertama itu menjelaskan tentang Tuhan sebagai wujud niscaya. Tadi sebagai zat di sini. Dia adalah merupakan wajibul wujud, wujud yang wajib, wujud yang musti, wujud yang niscaya. Makanya wajib itu kan niscaya, musti, harus. Wujud yang wajib atau wajibul wujud. Ya. Tidak boleh tidak, harus ada. Kata wajibul wujud tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Ya. Selalu ada, namanya istilahnya nanti kalau sifat namanya qadim. Ya. Beberapa bukti yang berbeda-beda dalam menetapkan wujudnya, ketunggalannya dan kesederhanaannya. Jadi berbicara tentang zat yang wajibul wujud ini, kita bicara tentang wujudnya. Ya. Apakah ada wujudnya? Ya, ada. Namanya wajibul wujud. Kalau tidak ada wujudnya, berarti tidak ada. Nah, wujudnya ini sudah dengan ada. Jadi ada itu sendiri adalah sebuah entitas yang tidak pernah terkena kata tidak. Wujud, dia ada. Kemudian yang kedua adalah tunggal. Wujudnya tunggal. Ya, tidak ada yang lain. Jadi tunggal itu artinya cuma satu. Ya. Karena kalau dia dua, maka tidak mungkin bisa diterima oleh akal. Yang ketiga adalah sederhana, basit. Ini bahasa Arabnya basit. Ini adalah wujud, ini adalah ahad, ini qul huwallahu ahad, dan ini adalah basit. Basit sederhana artinya apa? Tidak tersusun. Karena kalau dia tersusun, maka penyusunnya harus mendahului zatnya. Maka tidak boleh ada penyusunnya. Ya, namanya tidak murakkab. Tersusun itu murakkab. Jadi karena tidak murakkab, tidak tersusun, namanya sederhana, basit. Jadi bersederhana itu ya tidak tersusun. Ya. Karena kalau tersusun, didahului penyusunnya. Kita sering mengambil contoh di sini, tembok misalnya itu kan tersusun dari batu bata, pasir, semen, dan air misalnya. Kan harus ada airnya tadinya tuh. Jadi ada semen, ada batu bata, ada pasir. Pasir nanti berfungsi untuk dicampur semen waktu diplester. Semen murni waktu diacik namanya, dilicinkan. Nah, supaya semennya bisa bercampur dengan pasirnya harus kasih air. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya nama tembok itu di sana ada batu bata, ada pasir, ada semen, ya. Nah, ini disebut dengan penyusun. Artinya apa? Sebelum tembok ada, harus penyusunnya dulu ada. Karena tidak bisa kita membuat tembok kalau tidak ada batu bata. Jadi harus batu bata mendahului tembok. Apalagi selain batu bata, tadi semen. Jadi harus ada semen dulu, baru ada batu, baru ada tembok. Kalau tidak ada semen, tidak ada temboknya. Ya, apalagi, ya contohnya tadi pasir lagi. Pasir juga begitu. Tidak bisa bikin tembok kalau tidak ada pasirnya. Kesimpulannya, sebelum kita bikin tembok, penyusunnya dulu harus ada. Harus ada pasirnya, harus ada semennya, harus ada batu batanya.
Baru setelah itu disusun. Ya, batu batanya disusun supaya tidak jatuh, dikasih semen. Ya. Habis itu nanti diplester pakai semen dan pasir. Jadi kesimpulannya, yang namanya wujudnya Tuhan itu bersifat sederhana, pasif, tidak boleh tersusun, ya, dengan apapun juga. Pada bagian ini perhatikan khusus diberikan. Jadi pada bagian ini perhatian khusus diberikan kepada pandangan para hakim. Hakim di sini maksudnya ahli hikmah. Jadi jangan bayangkan hakim di sini yang di mahkamah, di pengadilan, di court, bukan. Hakim di sini dari kata hikmah. Orang yang memiliki kemampuan hikmah namanya hakim. Bentuk namanya hukama. Ya. Jadi pada bagian ini perhatian khusus diberikan kepada pandangan para hakim yang mendahului mula sadra. Jadi yang mendahului mula sadra. Ya. Para filosof yang mendahului mula sadra. Ya. Khususnya Jalaluddin Dawani dan Said Sadruddin Shirazi. Shirazi di sini ada yang mengatakan mula sadra juga, ada yang mengatakan bukan. Jadi hakim yang kedua ini sering dianggap sebagai mula sadra oleh beberapa orang. Kalau mula sadra itu kan namanya juga Sadruddin Shirazi. Mauqif kedua, jadi tadi mauqif pertama. Mauqif kedua ataukah tempat pemberhentian kedua ataukah station kedua membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Ya. Jadi tadi di sini bicara tentang wujudnya, yang kedua sifat, makanya kita kata tadi sifat itu nomor 2 di sini. Ya. Jadi harusnya zat, harus itu sifat, baru nama. Urutannya begitu. Ya. Jadi kita ulangi lagi tadi, pada mauqif kedua membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Baik yang afirmatif itu yang diterima bahasa Arabnya subutia itu diterima, maupun yang negatif yang ditolak, namanya salbia. Salbia itu ditolak. Salbia itu cross, kayak tanda cross itu kan tidak boleh. Tanda cross itu kan salib, salbia, ya, salib, cross tidak boleh. Jadi ini adalah afirmatif dan ini adalah negatif. Ini adalah diterima, ini adalah ditolak. Ya. Jadi ada nama-nama Allah yang sifatnya afirmatif, subutia, dan ada yang sifatnya negatif ataukah salbia. Ya. Dan relasi antara sifat-sifat dengan zatnya. Jadi relasi antara sifat dengan zat kan tadi zat, baru kemudian ada sifat. Ada sifat, nanti kemudian ada nama. Ya. Jadi itu intinya. Jadi sifat, zat, sifat, nama. Jadi kalau kita gambar di sini biar jemaah sekalian ingat ya. Kalau seandainya kita menganggap Tuhan itu adalah berapa namanya ya, seperti ini. Ya. Nah, seperti ya, kurang lebih. Ya. Nah, jadi di sini yang di dalam ini adalah sifatnya. Ini kita sebut sifat. Ini adalah zat ya. Ini adalah zatnya. Ini adalah zat ya. Zat ya. Kemudian ini adalah sifat. Ini adalah sifat. S ya. Baru ini adalah nama ya, gitu. Jadi dari zat yang sederhana yang tunggal ini adalah sifat. Ini tunggal, nanti sifatnya bermacam-macam ya. Jadi kita bisa bikin begini nih ya, sifatnya nanti macam-macam. Kalau di masyarakat Sunni itu ada 20 sifat ya. Ini dia. Nanti dari sini kemudian keluar lagi di sini, jadilah ini dengan nama-nama. Jadi nanti di sini keluar di sini ya, jadilah di sini ya, keluar. Nah, begitulah. Ya. Ini setiap ini adalah nama-nama 4, 5, 16 terus. Sampai jumlahnya kalau versi yang mayoritas, versi apa? Masyarakat kita 99 nama, walaupun sebetulnya banyak ya. Jadi Asmaul Husna itu.
Jadi ini adalah Asmaul Husna, muncul daripada sifat, sifat muncul dari zat. Jadi zat inilah yang wajib wujud. Zat inilah yang harus wujudnya ada, tunggal, dan kemudian basit sederhana. Jadi 3 sifatnya. Ya, jadi zat ini, ya, zat ini tadi zat Tuhan memiliki ciri. Ya, yang pertama adalah tadi wajib, ya, wajib wujud. Itu kalau wujudnya ada, jadi wujud, ada wujud. Namanya tadi wajib wujud. Ya. Yang kedua, ya, setelah wujudnya ada, dia harus apalagi tunggal, ya, ini harus tunggal. Ya. Yang ketiga adalah sederhana. Ya. Jadi zatnya Tuhan itu pertama harus ada, ya, wujudnya, namanya wajib wujud. Ya. Kemudian tunggal, ahad, kulullah ahad. Kemudian yang terakhir adalah sederhana, basit. Nah, inilah dia, wujud, kemudian ahad, dan kemudian basit. Ini melekat pada zatnya. Artinya 3 ini ya dari satu zat. Wujud karena ini pasti ada, zatnya pasti ada, namanya wujud. Dan wujudnya dia tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak wujud. Wujud sebelum yang lain ada, dan setelah yang lain sudah tidak ada, dia tetap ada, wujud. Kemudian dia tunggal, tidak mungkin 2. Dia sederhana, tidak mungkin tersusun. Jadi inilah sifat daripada zat. Ya. Jadi tadi kita sudah bicara sifat daripada zat. Ya, ini tadi sudah bicarakan di sini. Wujud, tunggal, dan sederhana. Ya. Kalau kita kasih nomor, ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi pada bagian ini perhatian khusus diberikan kepada pandangan para hakim yang mendahului muladzadah. Ya. Kemudian mauqif kedua membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Kalau tadi yang pertama ini, mauqif pertama tentang wujudnya. Sekarang sifatnya. Sifat Tuhan ada 2 macam, ada yang sifatnya afirmatif, isbat, subutia, dan ada yang sifatnya salbi atau negasi, negatif. Dibahas juga di sini tentang relasi antara sifat dan zatnya. Hubungan antara sifat dan zatnya. Ya. Ini tadi. Hubungan antara, ya, zat dan sifat atau sifat dan zatnya. Ya. Kemudian di dalam mauqif ketiga, jadi di dalam mauqif ketiga yang panjang dan sangat penting, muladzadah membahas persoalan sulit tentang pengetahuan Tuhan terhadap alam ini. Jadi pengetahuan Tuhan terhadap alam ini. Ya. Pandangan-pandangan dari hampir semua mazhab filsafat, mazhab ilmu kalam, mazhab tasawuf, sebelum muladzadah disebut dan didiskusikan. Jadi artinya persoalan pengetahuan Tuhan terhadap alam ini sudah didiskusikan secara luas oleh para filosof, oleh para ahli kalam, dan oleh para ahli tasawuf atau irfan, jauh sebelum muladzadah ada. Bahkan sejak zamannya misalnya Neoplatonisme sebelum Islam datang. Itu Neoplatonisme. Ya. Bahkan zamannya Plato pun juga sudah dibicarakan, walaupun tidak spesifik seperti ini. Di pandangan-pandangan dari hampir semua mazhab filsafat, kalam, dan tasawuf sebelum muladzadah disebut dan didiskusikan. Selanjutnya, dia menawarkan teori terkenalnya yang kemudian menjadi representasi dari salah satu doktrin terkemuka yang disebut dengan teosofi transenden. Teosofi transenden ini adalah terjemahan lepas dari kata hikmah. Kan al-hikmah al-muta'aliyah. Ya. Al-hikmah itu adalah teosofi, muta'aliyah transenden. Al-hikmah al-muta'aliyah, teosofi transenden. Hikmahnya diartikan dengan teosofi, dan muta'aliyah artinya transenden. Dan yang didasarkan pada ide
bahwa pengetahuan Tuhan tentang sesuatu adalah realitas atau wujud hakiki sesuatu itu sendiri. Pengetahuan Tuhan tentang sesuatu adalah realitas atau wujud hakiki sesuatu itu sendiri. Kan pengetahuan Tuhan. Apakah pengetahuan Tuhan itu mendahului realitas, bersamaan realitas, atau setelah realitas ada? Nah, itu kan didiskusikan. Kalau kita katakan pengetahuan Tuhan datang setelah ada realitas, nah, otomatis berarti kan Tuhan pengetahuannya kayak kita, menunggu dulu kejadian. Ya, tidak mau mengetahui namanya kalau begitu. Nah, kenapa? Karena dia nunggu dulu dari realitas, baru kemudian bisa mengetahui realitas tersebut. Jadi kita ulangi, jadi ini adalah teosofi transenden dan yang didasarkan pada ide bahwa pengetahuan Tuhan tentang sesuatu adalah realitas atau wujud hakiki sesuatu itu sendiri. Maksudnya bahwa pengetahuan Tuhan ya realitas itu sendiri. Ya, realitas itu adalah merupakan wujud hakiki sesuatu itu. Jadi mangga dan wujud hakiki daripada mangga. Wujud hakiki mangga yang ada di dalam ilmunya Tuhan. Itu wujud hakikinya mangga. Dan di sini kita lihat ada kedekatan dengan teorinya Plato yang mengatakan bahwa ya hakikat segala sesuatu yang ada di alam idea. Jadi yang ada di bawah ini, di alam bawah, itu hanya merupakan duplikasi dari alam idea. Ya, kayak disebut dengan idealisme Plato. Setelah membahas perihal epistemologi itu ilmu tentang pengetahuan. Ini pengetahuan, bicara tentang pengetahuan, apa itu pengetahuan, bagaimana kita tahu pengetahuan itu benar, dan seterusnya. Sebagai salah satu sifat wajib Allah, perihal pengetahuan ilmu ini termasuk salah satu sifat wajibnya Allah. Mula Sadra melanjutkan pembahasannya ke mauqif keempat yang menjelaskan sifat wajib lainnya, yaitu kuasa. Jadi ingat, sifat wajib itu harus ada sebelum Tuhan berbuat. Seperti contohnya tadi ilmu. Ya, ilmunya Tuhan, ini ilmunya bukan berilmu, ilmunya Tuhan tidak bergantung kepada proses berpengetahuan. Kalau kita kan ilmu kita bergantung dari proses berpengetahuan. Apa tuh proses berpengetahuan? Misalnya melihat, mendengar, menganalisis. Nah, ke Tuhan tidak seperti itu. Dengan demikian, ilmunya Tuhan sudah mendahului alam. Ya. Jadi setelah membahas perihal pengetahuan atau ilmu sebagai salah satu sifat wajibnya Allah, wajibnya Allah, ini sifatnya bukan zatnya, sifatnya. Mula Sadra melanjutkan pembahasannya ke mauqif keempat. Ya. Ini adalah mauqif ketiga tadi, ya. Sekarang mauqif keempat yang menjelaskan sifat wajib lainnya. Jadi sifat wajib lainnya yaitu kuasa atau kudrah. Ya. Karena biasa itu wujud kidambaka, kudrah dan iradat misalnya. Itu ada kudrah, iradat. Kudrah kuasa, iradat kehendak. Atau persoalan tentang bagaimana kehendak Allah ini. Iradat berlaku di dalam ciptaan. Bagaimana kehendak Allah itu berlaku di alam ciptaan. Nah, di alam ciptaan ini apakah ada selain kehendak Allah? Kalau ada, berarti ada zat lain yang juga punya kehendak. Ya. Jadi kalau misalnya Allah lah satu-satunya yang ada, seperti tadi kata wujud itu tunggal, ya seperti tadi di sini, ya, tunggal di sini. Nah, kalau dia tunggal kan berarti bahwa kehendaknya juga cuma sama, yang tidak mungkin terbagi. Jadi yang berlaku di dalam penciptaan. Perselisihan panjang antara para filosof dan teolog Asy'ariyah. Jadi perselisihan panjang antara para filosof dan teolog Asy'ariyah. Filosof ahli filsafat seperti Ibnu Sina, kemudian teolog Asy'ariyah adalah ilmu kalam. Teolog itu ilmu kalam, Asy'ariyah. Terkait persoalan kehendak Tuhan itu, di antara yang teolog Asy'ariyah itu adalah Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali itu termasuk teolog yang beraliran Asy'ariyah. Teolog ini kan alirannya berbeda-beda juga. Ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah,
ada aliran Asy'ariyah, ada lagi aliran Mu'tazilah. Itu kalau teolog ya. Teolog itu artinya ahli ilmu kalam. Ya. Teolog. Ya. Ilmu kalam, ahli ilmu kalam. Teolog orangnya ahli ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam. Ya. Jadi teolog ini kan ahli ilmu ketuhanan. Teologi ilmu ketuhanan. Theos logos. Ya. Jadi ilmu tentang kayak kalau kalam itu berkaitan dengan masalah ketuhanan. Nah, berdasarkan tadi di sini, ya, dia punya mazhab-mazhab juga. Dia punya aliran juga. Aliran pertama misalnya adalah Jabariyah. Ya. Jabar. Aliran kedua namanya Qadariyah. Ya. Yang ketiga, aliran ketiga adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah tadi. Ya ini Asy'ariyah. Ya. Dan yang keempat adalah Mu'tazilah. Ya. Jadi dia adalah aliran-aliran teologi biasanya. Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan Tuhan. Ya. Sudah ditentukan Tuhan. Jadi kita tinggal menjalani saja. Qadariyah mengatakan tidak ada yang ditentukan Tuhan. Semuanya kita yang tentukan. Ya. Qadarnya. Jadi kadar itu adalah dari tangan kita. Jabar itu terpaksa. Kita hanya terpaksa. Dan Asy'ariyah mencoba mengkombinasikan dua-duanya ini. Ya. Asy'ariyah. Udah Mu'tazilah, yaitu orang yang berpikir bahwa semuanya dijawab oleh akal. Jadi akal yang menjawab segala-galanya. Jadi kalau di sini Jabar yang melibatkan Tuhan, kemudian Mu'tazilah sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan yang namanya akal. Jadi akal inilah yang kita gunakan. Nah, di dalam mencari titik temu di antara mazhab-mazhab teologi ini, ya, di antara apa namanya titik temu biasanya dibicarakan berkaitan dengan teologi ini adalah ada yang disebut dengan amrun bainal amrain. Ya. Jadi ada namanya amrun bainal amrain. Ya. Jadi itu ada namanya amrun bainal amrain. Amrun bainal amrain. Ya. Amrun bainal amrain. Ya. Jadi amr baina di antara al-amrain, dua amr. Jadi ada urusan di antara dua urusan. Ya. Amrun bainal amraini. Jadi apa namanya urusan di antara dua urusan yaitu Tuhan dan kita manusia. Kan ada yang wilayahnya Tuhan dan ada wilayah kita manusia. Ini sering kita singgung di tadabbur. Ada wilayah yang Tuhan berikan kepada kita, ada wilayah yang berada di tangan Tuhan. Nah, tapi ada di antara keduanya namanya amrun bainal amrain. Nah, ini biasanya dianggap sebagai solusi terhadap perbedaan-perbedaan ini. Ya. Artinya kalau Mu'tazilah itu kan semuanya sudah diserahkan kepada akal, tidak ada lagi keterlibatan Tuhan. Sedangkan kalau Jabariyah semuanya keterlibatan Tuhan, tidak ada yang menjadi wewenang kita. Itu ini adalah ekstrim kanan daripada ini. Ini kirinya mungkin, ini adalah kanannya. Atau ini kanannya, ini kirinya. Ya, di tengah-tengahnya ada dua ini. Ya. Nah, jadi dalam pembahasan di tengah-tengah namanya amrun bainal amrain. Ya. Kita teruskan lagi. Jadi perselisihan panjang antara para filosof dan teolog Asy'ariyah
terkait persoalan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, iradatnya Tuhan, dan relasinya dengan pengetahuan dan relasinya dengan pengetahuan juga didiskusikan secara panjang lebar. Dua maukif yang pendek, jadi dua maukif yang pendek. Jadi ada dua maukif pendek pembahasannya maksudnya, ya maukif yang pendek. Ada yang panjang, kebetulan dua maukif yang pendek, maukif kelima dan keenam. Ya, tadi kan di atas ini ada keempat ini. Nah, maukif kelima dan keenam ini pendek, dua-duanya pendek. Artinya pembahasannya sedikit. Ya. Nah, maukif yang pendek yaitu maukif kelima dan keenam hanya membahas dua sifat wajibnya Tuhan yang lain. Jadi dua sifat wajibnya Tuhan yang lain, yaitu hidup atau hayat dan mendengar atau samun. Jadi Tuhan itu maha mendengar, maha hidup. Nah, yang dua-duanya ini adalah dianggap sebagai sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan. Jadi hayat dan maha mendengar dan maha hidup. Jadi maha hidup, maha mendengar. Jadi termasuk sifat Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sifat 20 itu masuk juga ya. Tapi sifat 20 itu kan versi Asy'ariyah. Jadi kalau sifat 20 itu adalah versi Asy'ariyah. Kita bisa lihat di sini. Sifat 20. Ini dia jemaah sekalian ya. Ini ada 20 ini ya. Ini sifat wajib Allah nih kita besarkannya. Ini dia 20 ya. Wujud qidam baqa biasanya kan dilakukan. Wujud qidam baqa. Mukhalafatul lil hawadithi, ini bahasa Arabnya. Qiyamuhu binafsihi. Nah, itu tulisan Arabnya di sini. Terjemahannya ya. Sifatnya di sini nih ya. Ini kalau versi di Ahlus Sunnah ya ini. Kalau dia salbiyah, ini ada maknawiyah. Kalau di tadi pembahasannya cuma dua, yaitu subutiyah dan salbiyah. Kita tidak panjang lebar membahas ini karena kita hanya ambil sepintas saya menunjukkan bahwa ada sifat 20 kalau di kita ini. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat. Ini tadi yang kita bicarakan kudrat ya ini. Kita bicara tentang kudratnya tadi Tuhan. Ya, ada tadi di atas ini kudrat. Ya. Kemudian ini juga kehendak Tuhan. Kita bicara tentang iradat. Ya, ini dia. Kudrat iradat. Ilmu tadi kita sudah bicarakan. Nah, kemudian 10 dan 11 hayat dan sama. Hayat dan sam'un ini. Dua ini yang kita bicarakan ini. Jadi yang kita bicarakan tadi. Nah, tadi ini. Ya ini. Ini adalah hayat dan sam'. Ini. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, ini dia. Hayat dan sam'. Ya, sam'un. Hayatun ya. Hidup dan mendengar ya. Nah, jadi ini adalah di antara sifat-sifat 20-nya Tuhan kalau di versi Ahlus Sunnah. Nah, jadi kita teruskan. Jadi dua maukif pendek, maukif kelima dan keenam membahas dua sifat wajib Tuhan, yakni hayat dan sama, mendengar. Sementara di dalam maukif yang lebih panjang, maukif ketujuh, Mullah Sadra menjelaskan tentang sifat berbicara, takallum. Berbicara, sikap berbicara. Ya. Kalam, kalau di sini kalam. Ini kalam. Jadi tadi hayat sama, kemudian kalam. Ya. Kalau sebutnya tadi takallum. Ya. Jadi atau di sini mutakalim, tapi ini maksudnya di sini kalam, berbicara, berkata-kata atau berfirman. Ya. Makanya kita katakan di sini ada double kalam, mutakalim sudah sama saja. Berkata-kata ini juga maha berkata-kata. Ya kalau Tuhan otomatis maha berkata-kata sebetulnya. Ya. Nah jadi kalau di sini cuma dibagi saja yaitu takallum, berbicara pada Tuhan. Jadi sifat menjelaskan tentang sifat berbicara. Ya, artinya Tuhan mempunyai sifat berbicara. Pada maukif ketujuh ini juga dijelaskan persoalan seputar kitab-kitab. Ya,
yang diturunkan oleh Allah. Jadi pada mauqif ketujuh ini, ia bicara tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, khususnya Al-Quran, beserta aspek-aspek batinnya. Jadi Al-Quran itu punya aspek-aspek batin. Adapun mauqif ke-8, yang panjang terkait dengan konsep penjagaan Allah. Jadi penjagaan Allah. Allah sebagai hafiz, penjaga. Jadi penjagaan Allah serta bagaimana kehendak dan takdirnya. Bagaimana kehendak dan takdirnya. Kehendak Tuhan dan takdir Tuhan, ketetapan Tuhan. Berlaku di dunia ini. Jadi ada kehendaknya dan ada takdirnya berlaku dalam kehidupan dunia ini. Sebagai tambahan terhadap banyaknya persoalan agama yang mendasar lainnya, seperti konsep kebaikan dan keburukan. Ini kalau di atas tadi ada konsep, ya. Sini ada konsep, mana tadi? Kehendak dan takdir, ya. Nah, di bawah sini ada persoalan tentang ini kebaikan dan keburukan, ya. Karena di masyarakat kita kan percaya ada keburukan, ya. Pertanyaannya apakah itu bersumber dari Tuhan? Ya. Konsep kebaikan dan keburukan. Kesimpulannya dalam pembahasan kita sehari-hari ada kata istilah buruk. Misalnya buruk, akhlak. Ya, akhlaknya buruk. Di dalam kehidupan sehari-hari ada kata buruk. Ya. Di dalam Al-Quran juga ada kata-kata sayyiat, buruk. Ya. Ya, seperti konsep kebaikan dan keburukan, serta bagaimana keburukan itu bisa ada di dunia ini. Ya. Jadi membicarakan kok bisa ada keburukan di dunia ini. Padahal kehendak Allah berlaku atas segala sesuatu. Jadi kan kelihatannya kontradiksi tuh. Kehendak Allah itu kan pasti baik, nggak mungkin buruk. Dan kehendak Allah berlaku pada segala sesuatu. Tapi kok ada keburukan muncul? Nah, semuanya dianalisis oleh Mullah Sadra di dalam safar yang ketiga ini. Ya, ingat, safar yang ketiga. Semuanya dibahas oleh Mullah Sadra. Ya, dianalisis. Jadi begitu luasnya buku ini. Masalah lain yang juga dibahas dalam mauqif ini adalah perihal tanda-tanda kebijaksanaan Tuhan. Tanda-tanda kebijaksanaan Tuhan yang termanifestasi melalui ciptaan. Tanda-tanda kebijaksanaan Tuhan, ingat Tuhan itu dalam Al-Quran sering mengatakan Allah itu lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kata-kata bijaksana itu dalam Al-Quran disebut Al-Hakim. Tuhan maha bijaksana. Jadi tanda-tanda kebijaksanaan Tuhan yang termanifestasi melalui ciptaan. Baik di alam makrokosmos ataupun mikrokosmos. Di sebagian besar ulama menganggap makrokosmos itu alam semesta, mikrokosmos adalah manusia, tubuh manusia. Tapi sebagian ulama yang mengatakan terbalik. Justru manusia itu makrokosmosnya, alam semesta mikrokosmosnya. Tidak ada masalah, yang penting pengertian kita harus disamakan dulu. Kalau makro itu adalah besar, kosmos besar, sedangkan mikrokosmos adalah kosmos kecil. Dan perihal cinta atau rindu namanya ishq. Ingat kata-kata asyik, masyuk dari kata ishq. Ishq itu sebenarnya rindu. Maka ada kata berasyik, masyuk. Jadi memadu rindu. Jadi perihal cinta atau ishq yang meliputi segala sesuatu. Jadi kita lihat kehendak Tuhan berlaku pada segala sesuatu ini. Kehendak Tuhan berlaku pada segala sesuatu. Begitu juga cinta atau ishqnya Tuhan meliputi segala sesuatu. Kehendak Allah berlaku atas segala sesuatu, cintanya juga meliputi segala sesuatu. Kalau kita lihat ini kehendak Allah berlaku pada segala sesuatu, yang disebut dalam Al-Quran dikatakan wasiat, rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian cinta atau ishq meliputi segala sesuatu. Kalau kita gabungkan ini tidak mungkin ada keburukan tadi di sini. Karena kehendak Allah berlaku dan tidak mungkin Tuhan mempunyai kehendak buruk. Apalagi namanya cinta itu adalah kasih sayang. Juga dikatakan meliputi segala sesuatu. Jadi tiba-tiba ada keburukan muncul. Gabungan dari kedua ini, kehendak Allah berlaku atas segala sesuatu,
Isyiknya Allah meliputi segala sesuatu lah yang kemudian menjelma menjadi kata-kata yang sangat indah dari Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali jamilnya Tuhan. Ya, tidak ada keburukan. Mauqif ke-9, ya, tadi kan ke-8 ya di atas. Nih, mauqif ke-9 sekarang. Membahas perbuatan-perbuatan afal ke-8 tadi sini kita baca. Ya. Nah, tadi nih mauqif ke-8. Jadi tadi di sini adalah mauqif ke-8. Sekarang kita pada mauqif ke-9. Mauqif ke-9. Ataukah station ke-9. Ya. Ataukah tempat pemberhentian nomor 9. Membahas perbuatan-perbuatan atau afalnya Tuhan. Jadi membahas tentang perbuatan-perbuatan atau afal. Jadi ada asma, ada afal Tuhan. Jadi kalau kita kembalikan ke sini tadi, ya, jadi ini adalah zatnya Tuhan. Ya. Ini adalah zatnya Tuhan. Ini adalah sifatnya Tuhan. Dan ini adalah afalnya Tuhan. Afal ini perbuatan, setiap perbuatan dikasih nama. Ya. Jadi inilah. Ya. Jadi mauqif ke-9 membahas perbuatan-perbuatan. Perbuatan bahasa Arabnya af'al, fi'il. Makanya dalam bahasa Arab, kata kerja itu namanya fi'il. Bentuk jamannya af'al. Perbuatan Tuhan. Termasuk di dalamnya proses penciptaan. Ya, termasuk di dalamnya proses penciptaan. Serta tingkatan-tingkatan manifestasi yang bermula dari logos. Jadi bagi Mullah Sadra, kata Mas Hussein Nasr di sini, bahwa tingkatan-tingkatan manifestasi dari mana? Dari zat menuju kepada alam yang nyata ini bermula daripada pengetahuan ilmu. Logos itu ilmu. Bermula dari logos ya. Ini juga dipakai di dalam Kristiani. Logos karena ilmu ya alamnya akal. Karena yang mendapatkan ilmu kan akal. Jadi bermula dari logos, ilmu. Jadi intinya bahwa dalam zatnya Tuhan itu include ilmunya. Ya. Dan ilmunya Tuhan itu ya semua yang ada tercakup di dalam ilmunya Tuhan. Sebelum segala sesuatunya tercipta. Sebelum semut ada, ilmu tentang semut itu ada sebagai logos di dalam pikiran Tuhan. Alam akalnya Tuhan. Kita sebut ini alam pikirannya Tuhan. Sudah ada di sana sebagai ilmu. Nanti kemudian menjelma menjadi semut beneran di alam nyata, alam realitas. Dan pada mauqif ke-10, sebagai bagian terakhir, pada mauqif ke-10, sebagai bagian terakhir, ya, ini mauqif ke-10. Ya. Mauqif ke-10. Sebagai bagian terakhir, Mullah Sadra menjelaskan masalah keberlanjutan manifestasi Tuhan. Jadi artinya bahwa manifestasi Tuhan itu kan secara sempurna ada pada manusia sempurna. Jadi manifestasi Tuhan yang sempurna ya ada atau menjelma pada manusia sempurna juga. Ya. Nah, manusia sempurna ini kan harus ada selalu di setiap saat di alam semesta ini. Maka istilahnya keberlanjutan manifestasi Tuhan. Jadi ada kontinuitas atau istimror daripada tajalli Tuhan di alam semesta. Manifestasi itu adalah dari kata tajalli, Tuhan-Tuhan. Jadi keberlanjutan manifestasi Tuhan atau kata tajalli Tuhan dan yang terbatas. Yakni makhluk yang eksistensinya temporal. Jadi yakni makhluk yang eksistensinya temporal. Temporal itu artinya terikat ruang waktu, tempo. Ingat kata temporal itu tempo, waktu. Ya. Jadi ada makhluk yang eksistensinya sifatnya temporal. Dengan demikian, pada bagian ini kembali dibahas perihal dikotomi. Dikotomi itu artinya kesenjangan yang dalam. Dikotomi antara keyakinan agama tentang penciptaan alam, ya, keyakinan agama tentang penciptaan alam. Jadi kalau keyakinan agama tentang penciptaan alam ini,
keyakinan agama tentang penciptaan alam, itu adalah bahwa alam tercipta dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Ya, jadi itu creatio ex nihilo. Penciptaan itu ex nihilo, bermula dari nihil, tidak ada. Dan pandangan filosof tentang keabadian, ya, jadi ada keabadian juga. Ada temporal tadi ini, ada keabadian. Pandangan filosof tentang keabadian alam yang berhubungan dengan keabadian Tuhan, ya, sebagai sumber manifestasi dan penciptaan. Kalau kita terima ini, keabadian alam, nah seakan-akan bertolak belakang dengan keabadian Tuhan. Keabadian alam, keabadian Tuhan. Kalau misalnya abadi Tuhan, abadi alam, kan berarti ada dua entitas. Ada Tuhan, ada alam, karena sama-sama abadi. Abadi artinya wujudnya tak didahului dengan apapun dan tidak akan diakhiri oleh apapun. Ya, keabadian alam. Dan ini berhubungan dengan keabadian Tuhan sebagai sumber manifestasi dan penciptaan. Sebagai sumber manifestasi dan penciptaan. Ya. Dalam persoalan tentang hubungan antara yang temporal dan yang abadi, jadi temporal tadi yang ada waktunya. Ya. Ini adalah yang temporal. Ini tadi yang temporal. Sedangkan ini adalah yang abadi. Ini abadi. Sini tadi yang temporal. Di dalam persoalan ini, dalam persoalan tentang hubungan antara yang temporal dan yang abadi, bagaimana caranya terjadi hubungan antara yang terikat ruang waktu dan yang abadi? Abadi itu tidak berubah apa selama-lamanya. Tidak akan pernah tidak ada lagi. Jadi dalam persoalan tentang hubungan antara yang temporal dan yang abadi ini, atau antara alam dan Tuhan, ya, kita sebut dengan temporal ini alam, sedangkan Tuhan itu adalah abadi. Ya, jadi saya dibawa ke sini juga, alam, ya. Ada alam, berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ya. Kalau sehari temporal dan eternal, ya, abadi itu kan bahasa lainnya eternal. Temporal versus eternal, dan kemudian alam versus Tuhan. Jadi alam ini baru namanya hudus, sedangkan Tuhan itu adalah lama namanya kidam. Nah, tadi kita lihat dalam sifat 20 juga ada kidam yang pertama tadi. Ya. Wujud kidam. Ya. Jadi wujud kidam akak. Ya. Nomor 2 tadi kidam di sini. Nah, jadi itu tadi. Jadi ada kidam, ada hudus, ada kidam. Hudus wa kidam. Hudus baru, alam ini baru. Kidam adalah Tuhan. Ya. Karena dia tidak pernah tidak ada. Mula Sadra kembali menawarkan, jadi dalam kaitan ini, jadi kita ulangi lagi, dalam persoalan tentang hubungan antara yang temporal dan yang abadi ini, atau antara alam dan Tuhan, atau yang kudus dan yang kidam, Mula Sadra kembali menawarkan wawasan sangat cemerlang yang berdasarkan pada doktrin gerakan substansial. Nah, jadi ada namanya gerakan substansial al-haraka al-jauhariyah. Jadi nanti Mula Sadra membahas dua hal, yaitu ada tashkik al-wujud dan ada al-haraka al-jauhariyah. Jadi ibaratnya gini, ya. Ini adalah Allah. Ini adalah kita, manusia dan alam, ya. Kita sebut saya di sini kita. Manusia dan alam. Ya. Jadi di sini kita lihat gerakannya kita, gerakan pertama adalah di sini. Gerakan kedua adalah dari sini ke atas, ya. Biasa kita sudah kan innalillahi, kita dari Allah, dan wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah ke alam, membentuk menjadi alam ini, kita kan datang belakangan jadi alam, namanya gerakan tashkik al-wujud. Tashkik al-wujud. Ya. Ini gerakannya tashkik. Ya.
Al-wujud. Ya. Tashkik al-wujud. Ya. Tashkik al-wujud. Tashkik itu artinya gradasi. Ya. Jadi ketika dari atas ke sini bergradasi tadinya. Kalau kita lihat gradasi tadi dari zat menuju kepada sifat, menuju kepada asma. Ya, sini. Ini adalah tashkik al-wujud. Nah, sedangkan kalau gerakannya ke atas, jadi ini adalah, ya kita kasih tanda ini. Ya. Nah, jadi ini adalah tashkik al-wujud yang ini nih. Nah, ada lagi yang satunya tadi adalah harakah jauhariyah. Al-harakah jauhariyah. Harakah harakah jauhariyah. Ya, harakah jauhariyah. Ya. Ini ke sini. Ya. Jadi ini adalah tashkik al-wujud dari atas ke bawah. Kalau kita ke atas, dia statusnya harakah jauhariyah, bergerak secara substansial. Jadi ini pergerakannya substansial menuju kembali kepada Allah. Jadi inilah kita. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah menuju ke sini yang terjadi adalah tashkik al-wujud, gerakan gradasi wujud. Sedangkan dari kita dari alam bawah ke atas, gerakannya harakah jauhariyah. Jauhariyah itu substansi, gerakan substansi. Jadi kita teruskan lagi tadi. Dalam persoalan tentang hubungan antara yang temporal dan yang abadi ini, atau antara alam dan Tuhan, kudus dan qidam, Mullah Sadra kembali menawarkan wawasan sangat cemerlang. Ya, jadi ada yang tidak pernah dibahas sebelumnya, dibahas oleh Mullah Sadra, maka disebut dengan wawasan sangat cemerlang. Yang berdasarkan pada doktrin gerakan substansial. Gerakan itu adalah harakah, transsubstansial artinya jauhariyah. Sebetulnya jauhariyah substansial, tapi transialnya antar. Dari substansi ke substansi. Seperti contohnya misalnya tanah. Kita tanam di sana pohon. Pohon itu kan sebenarnya dari tanah. Tapi ketika dia dari tanah ke pohon, kemudian berbuah, bisa dimakan buahnya. Kalau tanah langsung nggak bisa. Nah, apa sebabnya? Karena di sana ada harakah jauhariyah. Ada gerakan transsubstansial. Yang juga menjadi salah satu ciri khas teosofi transenden. Nah, sayangnya tidak dijelaskan di sini tentang gerakan yang disebut tadi dengan tashkik al-wujud. Ya, dari atas ke bawah, tashkik al-wujud dari alam bawah ke alam atas, harakah jauhariyah. Di dalam keseluruhan safar ini, pembahasan masalah-masalah intelektual akli. Jadi coba kita dengarkan yang sekalian ini, ya terutama yang ini nih. Terutama yang ini, ya. Dari sini nih. Di dalam keseluruhan safar ini, yaitu safar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, pembahasan masalah-masalah intelektual, akli, saling terjalin dengan pembahasan yang dirujukkan pada dalil-dalil agama. Jadi akli dan nakli. Nah, jadi pembahasannya sini akli dan nakli. Akli ini adalah nakli. Ya. Jadi ada akli, akal, dan nakli. Akli itu adalah murni intelektual, nakli adalah pakai rujukan, ada teksnya. Ya, jadi dan menurut menurut Sayyid Nasr, Mullah Sadra di sini menjawab dengan sangat indah hubungan atau relasi yang sangat baik antara akal dan nakli, akli dan nakli. Ya. Kalau di masyarakat kita itu demi memberikan tempat pada nakli, akal disalahkan. Ya. Sebaliknya bagi kaum Mu'tazilah tadinya akal diunggulkan, nakli ditolak. Nah, gitu. Jadi kalau bertentangan akal dan nakli, ya akal diterima. Nah,
di dalam apa al-amru bainal amrain tadi itu sebetulnya adalah akal yang bekerja dengan sangat penting di situ. Ya. Bahkan banyak persoalan yang sangat rumit terkait Al-Quran dan hadis juga dijelaskan dengan pembahasan yang sangat sederhana. Jadi sesuatu yang di sini rumit ya berdasarkan ini adalah rumit, ini rumit. Tapi sampai di pembahasan belah sadra menjadi pembahasan yang sangat mendalam. Ya, jadi terkait Al-Quran dan hadis juga dijelaskan dengan pembahasan yang sangat mendalam. Ya. Jadi pembahasannya sangat-sangat mendalam. Ya. Jadi sangat-sangat mendalam. Nah, ini dia. Pembahasannya dengan sangat mendalamnya. Sorry. Ya. Pembahasan yang sangat mendalam. Nah, makanya kita lihat juga sekalian Al-Quran ini penting sekali. Setelah itu baru turun ke hadis. Jadi hadis ditakar oleh Al-Quran. Karena ini terkait Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, makanya disinilah pentingnya kita jemaah sekalian membaca Al-Quran. Tadabbur. Karena ternyata kalau Al-Quran itu memberikan tempat bagi akal yang sebesar-besarnya, sebagaimana Al-Quran datang untuk mengajarkan alasan-alasan atau argumen-argumen nakli tentang kebenaran agama ini. Jadi ada aklinya, ada naklinya. Kalau nakli diambil daripada Al-Quran dan hadis, sedangkan nakli diambil dari akal pikiran kita masing-masing. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, hanya mengulangi yang lama, karena kita sudah lama, ini terakhir 27 Juli, sekarang kita sudah di akhir Agustus. Hari ini tanggal 31 Agustus, jadi 1 bulan. Ya. Dari 27 Juli ke tanggal 31 Agustus sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi nanti pekan depan kita lanjutkannya. Jadi kita sampai di sini. Ini tanggal 31. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, yang bertanya silakan, Pak. Wah, bingung juga mau tanya nih, Ustaz. Ya, silakan. Yang bertanya siapa, Pak? Yang kedengaran suaranya nggak kedengaran? Ya, untuk sementara bingung mau tanya Ustaz, diterima aja dulu. Pak Zamal, Pak. Belum, masih menerima, baru pertama ikut. Oh, iya. Iya. Sebenarnya Ustaznya keluar ya. Oh, keluar ya, Pak? Ada suara. Sekarang mohon maaf tadi ya, ini ternyata keluar ya. Diulangi lagi Pak pertanyaannya. Oh, enggak ada, tidak bertanya. Oh, enggak bertanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada, ya berarti kita akhiri sampai di sini. Ya, jadi intinya adalah kita sudah mengulangi sedikit pembahasan yang lalu. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya sudah langsung kita masuk pada safar yang terakhir. Ya. Safar yang terakhir itu yang keempat. Ya. Yang nanti bicara lebih banyak tentang psikologi, ilmu kejiwaan manusia. Nah, jadi kita tadi mengulangi itu supaya kita tidak miss dengan pembahasan sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya dibukakan pintu-pintu hati untuk mempelajari hakikat. Karena kalau kita belajar hikmah atau filsafat itu bicara tentang hakikat. Tadi lihatlah tadi. Kita bicara tentang masalah ketuhanan misalnya. Kita bicara zatnya, sifatnya, dan asmanya. Yang ini juga nanti dibahas juga di dalam ilmu kalam sebetulnya. Nah, tapi karena memang Mula Sadra punya ini adalah gabungan dari semuanya, di sana ada kalamnya, di sana juga ada filsafatnya, maka disudah dengan teosofi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.